Halo Sobat Vicentra, pada video kali ini saya akan menunjukkan proses video unboxing perakitan dan tes mesin cutting flatbed Vulcan FC700 DJ. Dengan saya Eko di sini, teknisi Vicentra. Selamat datang di channel Galeri Vicentra. Pertama-tama, sebelum di unboxing kita inspeksi dulu packingannya. Setelah dirasa aman, Sobat bisa mulai proses unboxing. Oke, langsung saja kita melakukan unboxing. Ini yang pertama ada blue mat dari bahan mesinnya. Oke, yang kedua ini dapat user manual atau buku manualnya tentang pengenalan tentang mesin Vulcan FC700. Nah, di sini juga ada tertulis aksesoris list kelengkapannya. Oke, dan cara perakitannya. Oke, untuk pembongkarannya kita lepaskan dulu baut-baut pada besi pelindung packaging dengan kunci L. Ini telah dibongkar, dilepas. Selanjutnya kita lepaskan spons pelindung di pojok-pojok mesin. Oke, di sini juga ada box. Nah, ini dalamnya nanti ada aksesorisnya, termasuk kelengkapan mesin Vulcan FC700. Ini nanti kita akan review di dalam. Kita angkat mesinnya dan dipindahkan ke tempat perakitan. Dan pada bagian paling terakhir ada kaki dari mesinnya. Kita pindahkan kakinya dan langsung kita ke proses selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita lakukan unboxing aksesoris kelengkapannya yang ada di dalam peti mesin Vulcan FC700. Oke, yang pertama waktu kita unboxing kita akan mendapatkan kelengkapan kakinya. Ini ada 1, 2, 3, 4 box. Ini untuk aksesoris cutting dan ini untuk aksesoris vakumnya. Ini ada relay valve. Terus yang kedua ini adaptor vakumnya. Ini selang vakumnya. Oke, kita buka aksesoris kelengkapan Vulcan satunya. Di sini ada kabel extend untuk via flash disk. Ini termasuk bonus. Oke. Selanjutnya ada obeng. Ini ada kabel USB pin 1,5 meter 1 bcs. Ini ada keterangan kabel internet kabel 3 meter. Ini dapat 3 box blade Vulcan FC700. Untuk bawaannya dapat 1 box warna biru dan kuning. Untuk kuning yang 60 derajat, yang biru 30 derajat. Ini 2 box. Ini termasuk bonus dari pembelian mesin Vulcan FC700 warna biru yang 60 derajat. Ada kunci L. Di sini dapat baut ukuran M4 4 bcs. Ini untuk perakitan kaki mesin. Ini ada pen kalibrasi dapat 5. Ini isi pen kalibrasinya. Ini ada baut kunci L ukuran M6 sebanyak 16 bcs. Ini ada blade holder 1 bcs. Ini ada flash disk 8 GB beserta software Vulcan di dalamnya. Ini ada greasing tool 1 bcs dan greasing head 2 bcs. Untuk greasing head ini dia mata greasingnya, jadi dapat 2, 1 terpasang dan 1 terlepas untuk stoknya.
Oke, ini ada pen kalibrasi tools, ada 2 BCS. Itu tadi semua kelengkapan yang didapatkan dalam paket pembelian mesin Vulcan FC700 VC. Selanjutnya kita mulai proses pemasangan kakinya. Kita keluarkan kaki-kakinya dan bimnya untuk kelengkapan pemasangan kaki Vulcan FC700. Oke, untuk perakitannya kakinya kita pasangkan aja disesuaikan. Nah, yang ada lubang cover atas ini sebelah atas untuk perakitannya. Nanti di buku manualnya juga ada cara perakitannya. Oke, pertama terus kita pasang bimnya ke kakinya, terserah bebas mau sebelah kiri sebelah kanan. Untuk perakitan mesin Vulcan dibutuhkan 2 orang. Nah, untuk perakit kakinya, bimnya ini, bim kiri kanan yang ada lubang ini yang sebelah atas. Nah, satu bim ada 2, pangkon kakinya. Oke, seperti ini perakitan kaki mesin Vulcan FC700 yang sudah dirakit. Selanjutnya kita persiapkan dan pasang flatbednya. Nah, ini bautnya yang sebelah yang ada sikunya ini, kakinya tadi itu sebelah kanan kalau menghadap ke mesinnya. Untuk sebelah kiri kalau menghadap ke monitor mesin, ini yang siku bawah. Nah, ini ngepasnya baut yang bawah ini. Jadi sebelah kiri yang bawah, sebelah kanan itu yang siku atas ini. Jadi ada 4 baut, kiri 2, kanan 2. Selanjutnya tinggal kita rapatkan bautnya. Oke, jadi setiap packingan mesin Vulcan FC700 itu dapat 2 peti atau 2 box. Nah, 1 box besar persegi itu untuk bodi mesinnya. Nah, untuk box yang persegi kecil ini untuk vakumnya. Oke, kita langsung unboxing. Oke, ini ada kabel power sebanyak 1 piece. Kita keluarkan gabusnya dulu. Ini yang kabel power ini untuk mesinnya. Jadi mesin Vulcan FC700 itu ada 2 kabel power untuk stok kontak listriknya. Yang pertama ini untuk mesin, yang kedua untuk vakumnya. Dan ini juga untuk ada kabel data. Ini untuk terkoneksi ke mesinnya atau ke mainboard mesinnya. Jadi data dari mesin akan diperintahkan ke vakumnya ini. Oke, penampakannya seperti ini untuk Vulcan FC700. Ini di depan saya untuk mulai proses perakitan vakumnya untuk menuju ke mesinnya. Oke. Nah, ini kan ada 1-2 adaptor. Ini lubangnya ada 2. Ini input, ini output. Ini untuk menghisap bahan media, nanti dikeluarkan dari sini. Untuk perakitannya yang halus ini nanti disambungkan ke selangnya seperti ini. Nah, di sini juga yang terbaru dari Vulcan FC700, enaknya filternya sudah jadi nyatu di sini filternya. Jadi yang FC500 kan ada di adaptor bawahnya mesin itu. Nah, itu kan harus bongkar pakai kunci L. Nah, kalau ini lebih enak, dia langsung jatuh ke sini. Jadi nggak perlu repot-repot untuk membongkar adaptornya bawah mesin. Waktu mau pasang ke dratnya itu jangan lupa dikasih tip biar tidak ada kebocoran di sirkulasi anginnya, vakumnya. Oke, ini berhubung ini cuma nyoba, jadi kondisi masih baru, jadi ini cuma tes running, nggak perlu pakai seal tip. Untuk pemasangan pressure relief valve ini disesuaikan dengan arah panahnya. Ini ada arah panahnya, jadi ya dipasang yang di bawah. Jangan lupa ini juga dikasih seal tip. Pokoknya setiap sambungan adaptor
vakum itu wajib dikasih seal tip seperti ini, biar tidak ada kebocoran. Dan usahakan pemasangannya juga ini posisinya di atas, sama ini juga nanti gini, ini nanti juga dikasih seal tip. Oke, ini ada sela lubang. Nah, sela lubang ini untuk memasukkan selang vakumnya, ini jalur vakumnya. Nah, yang bawah ini kan ada drat ulirnya. Nah, ini untuk vakum. Yang ada filternya ini sebelah sini. Oke, selanjutnya ini ada kabel data. Jadi di jalur vakumnya ini ada dua kabel. Yang pertama kabel power untuk ke listrik. Yang kedua kabel data untuk terkoneksi ke interface mesin Vulkan untuk memerintahkan vakum dinyalakan. Di sini. Ini ada soket untuk vakum, ini soket USB, USB printer, dan ini untuk soket flash disk. Nah, bisa lewat via flash disk. Dan ini untuk kabel internet, kabel LAN. Nah, untuk soket kabel powernya itu ada di sebelah sini. Terus yang ini tombol powernya. Setelah semua sudah terpasang, mesin sudah siap untuk dioperasikan. Kita tancapkan kabel powernya dan kita nyalakan mesinnya. Nah, itu tadi proses perakitan mesin Vulkan FC700 yang barusan dilakukan. Oke, mesin sekarang sudah berdiri. Selanjutnya kita akan memperkenalkan untuk interface mesin Vulkan FC700. Oke, seperti ini tampilan mesin Vulkan FC700 interface-nya. Oke, di sebelah kiri ini ada navigasi Y+ dan Y- untuk atas bawah kalau kita menghadap komputer, dan X- X+ untuk kiri dan kanan. Di sini juga ada keterangan XY. Nah, XY ini maksudnya posisi headnya berada di mana. Nah, jadi untuk menggeser kiri kanan atas bawah kita menggunakan navigasi, dan ini untuk speednya. Oke, ini kalau sekali speed 1, nah, dia lambat. Oke, di sebelah bawah kiri ini ada keterangan speed. Ini untuk tool 1 ada nomor angka 1 dan tool 2 untuk greasing. Tool 1 untuk cutting, tool 2 untuk greasing. Nah, ini menggunakan speed 700. Ini masih standar pabrikan, nanti bisa disesuaikan untuk settingan speednya, tergantung kebutuhan aja waktu produksi. Dan sebelah kanan ini ada force. Force itu kedalaman cuttingannya. Ini yang satu ini cutting. Yang nomor 2 itu untuk greasing. Nah, untuk nomor 1 ini cutting settingan 90, dan nomor 2 untuk greasing settingan 100. Jadi bisa dipantau settingan waktu running, waktu proses running bisa dipantau, dilihat settingan pakai speed berapa, force berapa, tool 1 dan tool 2 nya bisa dilihat di bawah ini. Oke, untuk yang sebelah kanan dari nomor 1 atas ini ada menu keyart. Keyart ini dia untuk membaca atau men-scan file yang sudah diregistrasi menggunakan sistem keyart. Oke, yang kedua di sebelah samping keyart itu ada speed dan force. Ini kalau dipencet, nah di sini ada keterangannya, speed dan force. Ini tool 1 untuk cutting, tool 2 ini untuk greasing, speed dan force. Nah, force ini kedalaman turunnya holdernya. Oke, untuk pencet home dia akan kembali ke menu utama. Vakum. Vakum untuk menyalakan vakumnya. Jadi setelah bahan dipasang bisa dinyalakan vakumnya untuk menghisap bahannya. Oke, sekarang kita matikan vakumnya. Yang keempat dari bawah keyart ada menu test cut. Test cut ini difungsikan untuk kita mengetes cut dulu bahan yang mau digunakan untuk produksi apa, atau ketebalan
bahan produksinya, stikernya. Biasanya kan bahan yang diproduksinya kan ketebalannya kan beda-beda. Ada yang art paper 210, ada yang 280, ada yang kalau stiker ada yang stiker kontak, terus stiker vinyl yang pakai laminasi, kiskat dan dikat, itu kan berbeda-beda ketebalannya. Untuk melakukan mau produksi kita harus melakukan test cut dulu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sebelah samping test cut ada menu pause. Ini seperti pada umumnya untuk mempause waktu running file. Sebelah samping kanan selanjutnya dari menu pause ada menu file. Menu file kalau kita pencet, nah, ini misalnya kalau lewat flash disk. Enaknya kalau lewat flash disk, pertama dia langsung interface-nya ke mesin, dia langsung cepat dan bisa mengecek filenya. Nah, file yang disimpan di flash disk akan kedetek di menu file tersebut, nah, akan terlampir di folder ini. Misal kita ambil contoh file yang paling bawah. Nah, ini ada kotak, kolom kotak paling ujung bawah kiri. Kalau dipencet bisa muncul reviewnya. Jadi filenya rusak enggaknya itu bisa lihat juga dari sini, dari menu bawah ini pojok kiri. Kalau dipencet load, ini mesin akan langsung jalan. Recut ini untuk cutting ulang. Jadi misalnya ada 4 lembar sudah disusun ke mesin FJ700, dia akan mengating ulang lagi. Tapi sebelumnya harus di move to origin, kembali ke titik originnya dulu baru di recut. Nah, berhubung FJ700 ini udah ada fitur hiat, jadi fitur yang recut ini jarang digunakan sih, sama aja kan sama-sama sekali pencet. Cuma recut fungsinya cuma untuk mengcutting ulang yang file yang sudah ke cutting atau lembaran file A3 yang sudah ke cutting. Oke, untuk di sini yang ketutupan sama label anti gores ini ada menu namanya origin. Origin ini fungsinya untuk mengunci headnya, jadi area yang mau ditentukan, posisi yang mau ditentukan, area mana sebelah kiri atau sebelah kanan mau di test cut. Nah, itu bisa dipencet origin untuk mengunci. Ini difungsikan untuk ke move to origin juga atau difungsikan untuk test cut juga. Untuk fitur FJ700 ini yang terbaru, di sini juga ada settingan tersembunyi di dalam interface monitor ini. Kalau menu force ini ditahan, dipencet, ya akan muncul menu multiple sheet cutting. Nah, ini ada pilihan 1 sheet, 2 sheet, atau 4 sheet. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan aja. Misalnya kalau A3 plus di layout yang 4 lembar, ini pilih yang 4 sheet ini. Dia akan langsung running otomatis, baca langsung ngating otomatis 4 lembar tanpa kita harus men-setting ulang titik originnya. Nah, untuk 2 sheet bisa digunakan untuk A3 2 lembar atau 2 lembar B2. B2 biasanya ukurannya 500 x 707 mm atau 50 x 70 cm. Bisa juga untuk menu 1 lembar untuk ukuran B1. B1 ukurannya biasanya 707 x 1000 mm atau 70 cm x 1 meter. Jadi menyesuaikan aja sih ini, sesuai kebutuhan aja. Oke, sekarang di depan kamera kita akan menjelaskan tentang fungsi tool 1, tool 2, dan mata tool 1, tool 2-nya, holdernya yang digunakan. Di sini ada 2 holder. Yang pertama holder blade untuk cutting, die cut, piece cut juga bisa. Ini ditempatkan di tool 1. Untuk sebelah kiri yang satunya ini, nah ini mata creasing atau holder creasing. Nah, ini ada sambungannya, ini yang mata creasingnya. Ini bisa dibongkar pasang. Nah, waktu pembeliannya Vulcan itu mata creasingnya dapat 2 mata creasing. Ini tinggal kayak baut aja sih, tinggal dipasang. Dapat. Oke, ini biasanya digunakan untuk packaging atau kreativitas, misalnya kayak logo dibuat emboss, deboss juga bisa. Jadi menyesuaikan aja sesuai keinginannya. Oke, di depannya ini ada mata pisau Vulcan, ini bawaan dari mesin. Usahakan untuk mata pisau menggunakan mata pisau dari dealer atau bawaan mesinnya. Di sini dalam boxnya ini ada keterangan warna biru dan kuning. Oke, kita ambil. Usahakan untuk
pisaunya atau blade-nya menggunakan bawaan mesin Vulcan standar pabrikannya, biar hasilnya juga lebih maksimal. Kita mulai dulu, ini kita singkirkan yang greasing tadi sudah jelaskan. Sekarang kita mempelajari tentang penjelasan tentang blade yang biru 30 derajat dan yang kuning 60 derajat. Oke, kita mulai dulu yang biru. Ini yang biru yang 30 derajat dia lebih runcing sudutnya, dilancip. Ini biasanya digunakan untuk die cut, cuttingan putus. Lebih maksimal ke cuttingan putus kayak buat art paper yang 230, 260 itu lebih maksimal. Dibuat stiker juga bisa. Kalau yang kuning, ini derajatnya yang 60 derajat. Dia agak sedikit lebih datar sudutnya. Ini biasanya digunakan untuk cut stiker. Jadi kalau digunakan untuk cuttingan putus ke art paper, dia kurang maksimal atau kurang putus karena dia kemiring sudut derajatnya masih agak datar. Jadi untuk Vulcan SC700 lebih recommended menggunakan pisau yang warna biru yang 30 derajat. Untuk Vulcan SC350 biasanya menggunakan yang 60 derajat yang kuning, itu untuk kiskat yang Vulcan SC350. Oke, setelah kita jelaskan tadi tentang blade atau pisaunya mesin Vulcan SC700, kita lakukan pemasangan. Oke, kita coba pasang yang greasing dulu. Ini untuk tool 2. Caranya, ini ada yang warna kuning. Kuningan ini kita putar berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita buka kunciannya, kita masukkan. Setelah itu kita tutup kembali. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang pemasangan pisaunya atau pengenalan tentang holder pisaunya mesin Vulcan SC700. Pertama, ini yang kepala bagian bawahnya ini bisa diputar. Ini fungsinya untuk mengejas ketinggiannya pisaunya. Nanti disesuaikan aja tinggiannya berapa. Oke, seperti ini bentuknya. Dan untuk yang atas ini untuk pendorong atau mengeluarkan blade-nya. Kita lepas dulu, kita tutup. Oke, kita pasang. Ini tinggal masukkan aja sambil didorong seperti ini. Jadi yang tuas bagian atas ini untuk kalau didorong dia akan mengeluarkan pisaunya biar lebih mudah untuk pengambilannya. Oke, kita pasang kepala bagian bawah ini, tinggal diputar aja searah jarum jam, pisaunya akan semakin muncul. Untuk ketinggiannya itu disesuaikan, jadi nggak boleh terlalu muncul. Nah, kayak gini itu nggak boleh. Jadi disesuaikan aja dengan ketebalan yang diproduksinya. Misalnya kita mau produksi bahan art paper 230 gram. Nah, usahakan ketinggian pisau ini jangan terlalu banyak, ketinggiannya melebihi ketebalan kertas 230 gram. Takutnya kalau terlalu tinggi itu akan nggak bisa maksimal hasil die cut-nya dengan putusnya. Nah, jadi kepala holdernya ini yang bagian bawah ini difungsikan juga untuk menghaluskan hasil cuttingannya dan mencegah kotorannya biar nggak gampang masuk ke dalam sela lubang blade-nya ini. Jadi disesuaikan. Oke, cara pemasangannya sama dengan tool 2 tadi. Ini ada pengunci kuningan, kita tinggal putar aja berlawanan arah jarum jam. Setelah dirasa sudah itu kita geser ke kanan, kita buka pintu penguncinya, terus kita masukkan holdernya. Setelah itu, setelah dirasa sudah pas, ini tinggal didorong pintunya untuk mengunci lagi. Oke, kita lakukan proses running pada mesin Vulcan FJ700. Ini kita sediakan 4 lembar art paper. Kemasnya di sini ada keterangannya, ukurannya, medianya di sini ada keterangannya, tinggal disesuaikan aja. Untuk A3 plus pilih yang 30 kali 483. Selanjutnya, sebelum melakukan proses running, kita perlu melakukan test cut untuk mengetahui berapa force dan speed yang diperlukan. Setelah dirasa cukup dan sesuai keinginan, proses cutting bisa dilanjutkan.
Oke, ini adalah hasil yang sudah diproses running menggunakan Vulkan FC700, sistem cutting dan greasing. Kita coba bentuk. Greasing mempermudah kita dalam proses pelipatan packaging. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan pada filter vakum mesin Vulkan FC700. Nah, ini termasuk kelebihan dari mesin Vulkan FC700, filternya sudah jadi satu sama selang vakumnya. Kalau yang FC500 kan filternya masih terdapat di dalam adaptor ini, harus ngelepas kunci L. Nah, kalau yang FC700 dia sudah jadi satu. Nah, ini kelihatan filternya. Nah, ini juga bisa dilepas. Nah, ini sudah terlepas. Ini kadang ada ulir beratnya ini untuk melepasnya. Ini kita perhatikan kotorannya dan filternya. Nah, kita tuangkan. Untuk mesin baru, kalau ada kotoran seperti ini masih normal. Ini bekas dari pabrikannya. Nah, ini seperti ini tampak penampakan filternya. Nah, ini kan sela-sela lubangnya sangat kecil, jadi lebih aman untuk menghindari kerusakan pada motor dinamo vakumnya. Untuk perawatan pembersihannya, kalau misalnya kotorannya nempel, tinggal dikuas saja sih sama dicuci. Nah, ini bukan sejenis kayak kertas, kain atau apa, enggak, ini kayak sejenis kayak besi gitu, besi kawat atau aluminium kayak gitu. Nah, jadi lebih kokoh. Tinggal disemprot pakai kompresor juga bisa kalau punya, atau disikat juga bisa. Yang penting sikat-sikat ya nggak terlalu kaku, ya enggak. Tapi ini kuat kok ini. Pemasangannya juga sangat mudah. Tinggal kita perhatikan aja ulirnya ini. Untuk pemasangannya perlawanan arah jarum jam. Oke, perlawanan searah jarum jam untuk memasangnya. Untuk melepasnya dengan searah jarum jam putarannya. Oke, sudah bersih dan sudah terpasang rapat. Kita tinggal pasang lagi adaptornya ke sambungan mesinnya. Oke, seperti ini. Ini lebih praktis untuk Vulkan FC700, pembersihan filter saringannya lebih mudah. Oke sobat Vicentra, itulah tadi proses mulai dari unboxing, perakitan, dan proses running dari mesin flatbed Vulkan FC700. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami melalui link di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Galeri Vicentra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.